Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala 'idal adha diyafatan wa minnah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan sholat Idul Adha dengan bahagia sesuai dengan namanya, yaitu Hari Raya Kurban. Maka pada 10 Zulhijjah sampai dengan 3 hari berikutnya yang disebut dengan Hari Tasyrik, marilah kita mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan menyembelih hewan kurban dan membagi-bagikannya sebagai amal sosial kepada yang membutuhkan. Selain itu, penyembelihan hewan kurban ini sebagai wujud rasa syukur kita atas segala nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita semua. Sebagaimana perintah Allah yang termuat dalam surat Al-Kautsar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Berbahagialah bagi mereka yang mampu beribadah kurban, sebab ini adalah anugerah istimewa di mana kebaikan ini telah menjadi saksi di hari kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, kurban adalah peristiwa monumental yang selain memiliki nilai sejarah juga mengandung nilai ibadah dan hikmah. Seorang Rasul yang diperintah oleh Allah untuk menyembelih anak kesayangannya sebagai wujud ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Dalam hal ini, selain memiliki nilai ibadah, kurban yang dilaksanakan setiap bulan Zulhijjah juga memiliki dimensi sosial, yaitu semua bergotong royong membantu prosesi penyembelihan hewan sekaligus mendistribusikannya. Selain itu, mereka yang mampu juga melaksanakan ibadah ini sebagai bentuk kepedulian juga terhadap sesama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah, sebagai bagian dari ajaran agama, ada beberapa nilai pendidikan yang bisa dipetik dari peristiwa yang dijalani oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam.
Di antaranya yang pertama yaitu menjalani perilaku sabar. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah berpuluh tahun menikah namun belum dikaruniai putra. Disinilah kesabaran beliau diuji. Bisa saja Allah memberikan putra kepadanya yang bergelar Khalilullah tersebut, namun Allah menunda memberikan putra kepadanya dan beliau menjalaninya dengan penuh kesabaran. Inilah di antara akhlak yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu menjalani ketentuan Allah dengan penuh kesabaran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Adapun nilai pendidikan yang kedua dalam peristiwa kurban ini adalah tawakal. Jadi setelah beliau menunggu kehadiran buah hati selama puluhan tahun, akhirnya dikaruniai Ismail alaihi salam melalui rahim Siti Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat berbahagia dengan karunia ini. Namun Allah tiba-tiba memberikan ujian kepadanya, yaitu menyembelih putra yang beliau cintai. Dalam surat As-Saffat ayat 102, Allah mengabadikan peristiwa ini dengan ungkapan yang bijak, tuturan seorang ayah kepada anaknya. Nabiullah Ibrahim, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Ketika menyampaikan kabar ini, Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga menunggu reaksi dari putranya, yaitu Ismail alaihissalam, dengan menanyakan pendapatnya. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Adapun poin yang ketiga dalam peristiwa ini adalah pendidikan ketauhidan. Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam kompak menjalani perintah Allah. Keduanya berserah diri dan bertawakal menjalani perintah Sang Pencipta. Meskipun ketika hendak disembelih, Allah menggantikannya dengan hewan sesembelihan dari surga. Pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa ini adalah pentingnya menanamkan ketauhidan kepada keluarga. Sebagai seorang ayah, Nabi Ibrahim memberi contoh bagaimana ketaatan kepada Allah harus didahulukan daripada kecintaan terhadap anak. Sebagai seorang yang beriman, beliau menjalani ujian ini dengan baik. Tidak ada gugatan kepadanya. Mengapa harus menyembelih putra yang telah dinantikan? Dan bagaimana bisa Allah memerintahkan hal ini? Dan berbagai pertanyaan lainnya. Yang dilakukan oleh beliau adalah menjalankannya, berserah diri kepada Allah untuk meraih ridhonya. Sebab beliau sadar sebagai hanifan muslimah, sebagai seorang yang bersadar diri, tunduk kepadanya dan menjalani ketentuan Allah. Sedangkan sebagai seorang anak, Ismail alaihissalam mematuhi perintah dari ayahnya sebagai wujud bakti seorang anak kepada ayahnya dan sebagai ungkapan ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah di antara hikmah peristiwa kurban yang dijalani oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul 'alim wa aqulu qawli hadha fastaghfirullahal 'azim innahu huwar ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar,
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمره وانتهوا عما نهى وزجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين ودمرنا أعداء الدين وعمل كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والسوء والفتنة والمحنة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولا ذكر الله أكبر والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته